Adakah hal-hal yang mengenai perang antar planet tercantum di dalam Al-Quran? Adanya manusia yang bermasyarakat di permukaan planet-planet lain secara terang dinyatakan pada berbagai ayat suci, terutama pada surat ketiga ayat 83, surat ke-42 ayat 29. Dan sesungguhnya untuk tempat hidup manusialah semua planet itu diciptakan Allah. Surat ke-13 ayat 3, surat ke-55 ayat 10, surat ke-65 ayat 12, dan surat ke-53 ayat 15. Pada mulanya manusia bumi ini tidak menyadari, bahkan tidak mempercayai adanya masyarakat manusia di planet-planet lain. Tetapi kedatangan piring terbang yang ribuan kali kelihatan di berbagai daerah permukaan bumi pada abad 20 Masehi menyebabkan pada sarjana barat terpaksa memperhitungkan kembali anggapan bermula. Namun mereka masih menamakan piring terbang dengan UFO atau benda-benda melayang yang tak dikenal. Haruslah diketahui bahwa mengakui adanya manusia bermasyarakat di planet lain berarti menantang kepercayaan agama di luar Islam. Karenanya pendapat-pendapat yang menyatakan adanya manusia di luar planet bumi sangat sulit diterima oleh masyarakat barat pada abad 20 Masehi. Kemudian itu telah memperoleh berbagai bukti nyata bahwa UFO itu bukanlah hayal dan bukan dongeng, tetapi adalah benda-benda nyata melayang sebagai pesawat angkasa berwujud konkret. Maka pada tahun 1977 secara serentak para sarjana barat mengakui bahwa UFO tersebut datang dari planet lain, dikemudikan oleh manusia yang tingkat peradabannya sudah lebih tinggi daripada penduduk bumi. Sementara itu, pada surat ke-15 ayat 14, surat ke-43 ayat 13, surat ke-65 ayat 12, dan surat ke-84 ayat 19, Allah menyatakan bahwa penduduk bumi ini akan melakukan penerbangan antar planet sesuai dengan naluri manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi sedunia. Sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan naluri tertentu pada mana syahwat dan kezaliman mengambil peran penting, surat ketiga ayat 14 dan surat ke-33 ayat 72, maka sifat manusia nanti akan bersamaan dengan sifat manusia dulu kala, yaitu suka bermusuhan dan pertumpahan darah, surat kedua ayat 30 dan surat ke-57 ayat 2. Maka praktislah akan berlaku peperangan antar planet sebagaimana dinyatakan Allah pada beberapa ayat suci berikut ini. Surat ke-18 ayat 99. Dan kami biarkan setengah mereka, manusia tersebut, pada hari itu menggelombang perang antar planet pada setengahnya, dan ditiupkanlah komet, lalu kami kumpulkan mereka berupa kumpulan di akhirat. Surat ke-23 ayat 52. Dan bahwa ini adalah umatmu selaku umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka insaflah kepadaku. Setelah penerbangan antar planet terlaksana secara wajar, praktis, akan terbukalah perkembangan baru. Bahwa teori evolusi yang selama berabad-abad berpengaruh di permukaan bumi terpaksa ditinggalkan. Teori ini menyatakan bahwa alam benda ini semuanya berevolusi tanpa pencipta yang gaib kuasa, dan manusia kini adalah hasil evolusi dari bakteri, insek, dan monyet. Teori ini ternyata batal, terutama setelah penyelidikan dilakukan di permukaan planet-planet lain. Ketika itu benarlah ketentuan pada surat ke-4 ayat 1, surat ke-7 ayat 189, surat ke-2 ayat 30, dan surat ke-17 ayat 3, bahwa semua manusia dalam daerah tata surya ini berasal dari satu diri, yaitu perempuan, yang diciptakan Allah di planet Muntaha sebagai planet terbesar dan terpinggir. Surat ke-53 ayat 7, surat ke-53 ayat 14, dan surat ke-81 ayat 23. Bahwa ajaran Trinitas yang menyatakan Tuhan tiga, Bapa, Ibu, dan Anak, akan mendapat tantangan berat dan hebat, berakhir dengan keruntuhan total. Surat ke-15 ayat 15, surat 43 ayat 14. Dan diakuilah keesaan Allah sebagai dinyatakan pada surat ke-112 ayat 1 sampai 4. Waktu itu akan sadarlah manusia bumi tentang kafirnya atau kelirunya orang-orang yang mengajarkan Tuhan yang kuasa itu tiga sijori, tiga beranak. Surat ke-5 ayat 72 dan surat ke-5 ayat 73. Dan memanglah semua manusia itu umat yang satu keturunan dalam satu naluri. Hanya terpisah pada daerah, bahasa, warna kulit, dan aliran pendapat. Surat ke-23 ayat 52, surat ke-49 ayat 13, dan surat ke-76 ayat 3. Dengan semua alasan ini nyatalah nanti bahwa peperangan antar planet akan berlaku sesama manusia yang berasal dari satu diri dalam daerah tata surya ini. Sementara itu, dapat pula diketahui bahwa kehancuran total di permukaan semua planet akan berlaku secara mendadak
sekaligus dengan benturan komet yang waktunya tidak dapat diketahui para sarjana karena tetap dirahasiakan Allah. Banyak sekali yang dapat diketahui tentang masa depan manusia jika ayat-ayat suci Al-Quran diteliti dan dianalisa secara seksama. Antara lain bahwa manusia tak akan kekurangan bahan sandang pangan sebanding dengan tingkat kemajuan ilmu dan pembukaan ilmu yang ditentukan Allah. Persediaan bahan energi bukan hanya ada di bumi saja, tetapi juga di planet-planet lain dan pada surya yang senantiasa membuang radiasinya. Begitupun alat pengangkutan nantinya tak membutuhkan jalan raya sebanding dengan peningkatan penduduk yang semakin banyak membutuhkan daerah tempat diam, bahwa mereka akan memakai pesawat angkasa berupa piring terbang yang selalu berputar untuk menghindarkan friction dan berbagai kecelakaan lalu lintas. Pada semua itu akan kita bicarakan pada video-video yang akan diterbitkan.